Podcast hihi. Balik lagi ke podcast. Hai. Kali ini saya akan menanyakan kembali pertanyaan yang belum terjawabkan kemarin ya. Nah, kita sapa dulu nih bintang tamunya. Halo semua. Hai semuanya. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan lagi terlebih dahulu ya. Halo, saya Nabil Muhammad Ibrizi dari kelas 9A. Saya Revanjilka Zora Pijanata dari kelas 9A juga. Saya Raka Noval dari kelas 9A. Saya sebagai host Koldesan dari Semana juga. Nah, saya mau nanyakan nih, menurut kalian itu apa sih menurut kalian itu tentang makna alinea dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ngambil dulu deh. Oke, dari makna alinea pertama ya. Alinea pertama ini memiliki bunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, jadi ini memiliki makna adalah untuk menunjukkan keteguhan dan kuatnya rasa pendirian bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Namun para penjajah ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu penjajah ini sudah harus dihapuskan. Sebab disitulah letak moral luhur kemerdekaan Indonesia. Ya, kurang lebih begitu sih. Oke, makasih Nabil kan. Bagus ya Nabil. Nah, kalau menurut kalian itu apa sih? Oke, jadi menurut aku buat makna alinea kedua ini aku bakal nyebutin bunyinya juga. Jadi kurang lebihnya kayak gini. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Nah, terus itu kan bunyinya. Kalau maknanya itu apa sih, Reva? Oke, jadi kalau buat maknanya itu menurut pandangan aku sendiri untuk menunjukkan kebanggaan dan juga penghargaan kepada bangsa Indonesia yang telah berhasil melawan para penjajah dan juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara Indonesia ini menjadi negara yang maju, terus juga adil dan juga makmur. Oh ya, makasih ya Reva atas jawabannya. Ya. Bagus banget sih jawabannya. Jadi segitu dulu sih Dan. Aku boleh izin keluar dulu nggak nih? Aku Oke, ada boleh. urusan lagi nih. Ini Sibuk so banget. sibuk bener. Udah duluan ya Dan. Oke. Kasih Ya, semuanya. supaya nggak kelihatan musuhan, berapatan aja ya. Ya. Nah, kalau menurut Reva itu apa sih? Nah, dari bunyi dulu. Oke, boleh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, sekarang maknanya. Maknanya adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, melainkan juga karena faktor ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah menjadi motivasi untuk memperkuat hal spiritual dan keinginan kehidupan bebas bangsa Indonesia. Nah, Oke, makasih Raka, bagus banget jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu. Berhubung bintang tamu udah pada selesai dan alinea keempat belum disebutkan, saya akan memanggilkan bintang tamu satu lagi. Silakan masuk. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu lagi ya. Siapa sekarang bintang tamunya? Nah, saya Vino Fatima Mandari dari kelas 9A. Oke. Nah, menurut Vina itu bunyi dan makna alinea keempat itu apa sih? Bunyi alinea keempat itu adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pengendara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, terus maknanya itu apa sih? Makna alinea keempat. Oke, jadi makna alinea keempat itu
ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, menjadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, bagus banget nih jawabannya, makasih ya. Nah, pokok pikiran alinea 1, 2, dan 4 kan belum disebutin nih. Nah, kita manggil bintang tamu selanjutnya ya. Ayo silakan masuk. Sebelum itu kita perkenalan diri lagi ya. Sama siapa nih? Saya nama Sofia dari Semarang. Saya Farozi Tigaluh Kartakusuma dari kelas 9A. Oke, menurut pokok pikiran 1 dan 2 alinea itu apa semua? Pokok pikiran alinea 1 itu menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia diterima akan negara persatuan. Negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualis. Yang kedua? Yang kedua alienanya Ya, tunggu dulu ya, sebentar dulu. pokok pikiran yang kedua itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini juga hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Oke, makasih Noah. Nah, menurut Vina, pokok pikiran dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu apa sih? Oke, jadi aku bahasnya pokok pikiran aja ya. Oh, iya. Nah, pokok pikiran alinea 3 yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah sih, itu aja. Pokok pikiran keempat alinea itu apa sih, Galuh? Pokok pikiran alinea keempat itu berbunyi ketuhanan menurut dasar kemanusiaan atau sama dengan sila ke-1 dan ke-2. Pokok pikiran keempat merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini menegaskan untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan. Harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Oke, udah ya pokok pikirannya. Nah, sekarang pasal-pasalnya. Ya, pasal-pasalnya itu ada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Terima kasih ya. Semuanya boleh silakan keluar. Terima kasih atas waktunya. Terima Terima kasih. kasih. Menurut Yasmin, apa itu sikap positif pokok pikiran dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara? Menurut Yasmin itu apa sih? Oke, kalau menurut aku sikap positifnya yang ada di sekolah itu adalah untuk menanamkan saling menghargai antar sesama warga di sekolah. Nah, kalau misalnya di lingkungan masyarakat, ini menurut aku ya. Iya, ya. Menurut aku tuh memberikan kebebasan setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kalau di lingkungan bangsa dan negara itu menjadikan kewajiban hak-hak asasi manusia itu kepada yang menerimanya. Jadi gitu. Makasih Yasmin atas jawabannya. Nah, itu kan udah tuh. Sekian ya dari kelompok podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah,